Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kuliah elektronika dasar pada hari ini. Sekarang kita akan membuat simulasi dari rangkaian op-amp tipe ketiga, yaitu rangkaian adder. Baru setelah itu kita akan membuat rangkaian yang keempat, yaitu rangkaian op-amp tipenya adalah subtraktor. Nah, sekarang kita akan membuat rangkaian adder terlebih dahulu menggunakan softwarenya adalah LT Spice. Kita membuat new schematic. Kemudian kita cari dulu komponen op-amp, double klik ya pada bagian op-amp, kemudian kita pilih dulu op-amp 2. Nah, setelah itu kita akan membuat power supply ya, power supply untuk op-amp-nya saja atau sumber tegangan voltage. Ya, ini VC dan VE, ada dua ya, ada VCC sumber tegangan positif, VE sumber tegangan negatif. Kemudian di sini karena adder penjumlah, maka ada lebih dari satu input. Nah, contohnya kita akan membuat 2 input sinyal atau sumber tegangan. Maka di sini kita buat juga V3 dan V4. Ini sebagai sumber tegangan input, atau kalau ini VCC dan VE untuk mengaktifkan op-amp. Kalau V3 dan V4 ini kita fungsikan sebagai tegangan masukan atau input atau sinyal masukan. Kemudian berikutnya adalah kita pasangkan resistor. Ada 2 resistor di sini, R1 dan R2. Kemudian ada RF. RF-nya adalah R3. Nah, setelah ini kita coba geser, sesuaikan kebutuhan saja. Kemudian kita hubungkan masing-masing input tegangan dengan resistornya. Kita dapat gunakan wire di sini. Nah, yang pertama kita hubungkan dulu sumber tegangan untuk op-amp-nya. Kemudian kita hubungkan R3 dengan pin negatif, sedangkan kaki yang lainnya masuk ke output dari op-amp. Nah, kemudian R1 dihubungkan dengan pin negatif juga, begitu juga dengan R2.
kemudian masing-masing dihubungkan dengan sumber sinyalnya sendiri-sendiri. Nah, setelah itu kita hubungkan dengan ground. Ini masing-masing ini ada groundnya. Kemudian kita hubungkan. Ini sudah terhubung semua. Kemudian kita ubah ini tegangan VCC-nya 15 volt misalnya. VE-nya ini juga 15, hanya bagian negatif yang kita hubungkan. Kemudian tengah-tengahnya di sini ada ground. Kemudian nilai semua resistornya kita buat menjadi 1 kilo semua. 1K. Ini juga sama. 1K. R2 juga sama. 1K semua. Kemudian sumber sinyalnya yaitu input 1 dan input 2 kita ubah menjadi sinusoidal dengan offsetnya di sini adalah 0, amplitudenya 1, frekuensinya adalah 1 kilohertz. Ini untuk ini input 1 ya. Kemudian input 2 pun sama. Kita gunakan sinus. DC offsetnya 0, amplitudenya 1 volt, frekuensinya 1 kilo saja. Jadi V3 ini adalah input V input 1, V4 adalah V input 2. V out-nya ada di sini, kita bisa menulis V out. Nah, setelah selesai, kemudian kita ubah ini ya, op-amp 2-nya ini. Kita ingin menggunakan tipe op-amp-nya adalah LM741. Caranya sebagaimana sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Kita cari terlebih dahulu LM741 LTSpice. Kemudian kita klik, ini ada texasinstrument.com. Nah, setelah itu kita buka ya bagian klik design and development. Design and development diklik, maka nanti akan ada file library untuk LM741 untuk tipe PSpice model. Ini tinggal di download saja. Nah, setelah selesai di download, kemudian kita ekstrak, maka nanti hasilnya adalah seperti ini. Ini yang hasil ekstraknya ya, lm741.mod file. Kemudian file yang tadi kita sudah buat, ini rangkaian op-amp adder. Kita akan menjumlahkan V input 1 dengan V input 2. Nah, kita simpan filenya di folder yang sama dengan folder library yang
LM741. Kita misalnya tulis header, rangkaian header. Setelah itu kita lihat dulu ini LM741.mode. Kita klik .op di sini atau space directive. Kemudian kita tulis .include. Nah, yang tadi kita tuliskan namanya, nama library-nya LM741.mod. Kemudian kita klik, ini udah selesai. Nah, setelah itu kita ubah op-amp2-nya. Ya, kita buka dulu LM741.mode-nya ini dengan Notepad. Nah, kita lihat namanya. Namanya di sini adalah LM741 garis miring NS. Maka kita harus menuliskan di sini. Kita ganti nama op-amp2-nya, klik kanan, dan kita ganti LM741 garis miring NS. Setelah itu oke. Nah, maka kita sudah bisa merunning sistem ini. Nah, kita coba running ya. Kemudian kita atur misalnya merunning selama 10 atau 20 detik ya, 20 ms. Nah, kemudian kita cek terlebih dahulu input 1 dan input 2. Ini input 1, ini input 1 ya. Puncaknya 1 volt, lembahnya juga negatif 1 volt. Periodenya di sini adalah 1 milisekund. Kemudian kita klik ini input 1, kemudian kita buat saja untuk input 2 add plot pen. Kemudian kita klik bagian kurva ini yang masih kosong. Kemudian kita klik lagi di bagian input kedua di sini. Maka ini kita akan peroleh input kedua yang nilainya sama ya, 1 volt juga puncaknya dan lembahnya negatif 1 volt. Ini input 1 dan input 2. Nah, kemudian kita tambahkan lagi grafik add plot pen untuk melihat output. Nah, kita klik di bagian yang kosong di sini, di bagian tempat plot yang kosong. Kemudian kita plot lagi, kita klik bagian output di sini. Nah, ini sudah ada hasilnya. Sekarang kita bisa melihat input 1, input 2, dan output. Yang hijau ini input 1, yang biru ini input 2, yang merah ini adalah output. Nah, kita cek di sini input 1 puncaknya 1 volt dan negatif 1 volt lembahnya. Periodenya juga adalah 1 milidetik. Kemudian input 2 kita buat sama dengan input 1, yaitu puncaknya 1, lembahnya negatif 1 volt. Nah, hasilnya, outputnya, nah, ini merupakan penjumlahan antara input 1 dan input 2. Kalau input satunya 1 volt, input 2 1 volt, maka hasil penjumlahannya adalah 2 volt. Tapi di sini fasenya berbeda 180 derajat. Ada tanda negatif. Tanda negatif itu adalah kalau di formulasinya negatif dalam kurung V1 ditambah V2, itu V-out-nya. V-out sama dengan negatif dalam kurung V1 tambah V2. V1-nya 1, V2 1, jadinya total 2 atau negatif 2. Nah, di sini negatif 2 artinya adalah berbeda fase sebesar 180 derajat. Pada saat inputnya adalah puncak, outputnya di sini adalah lembah. Jadi ini ya, ini yang disebut dengan rangkaian header.
Dan rangkaian adder ini kita bisa jumlahkan dengan input-input yang lain. Jadi tidak hanya 2, bisa 3 inputan, bisa 4 inputan, dan seterusnya. Nah, demikian simulasi rangkaian op-amp adder atau rangkaian op-amp penjumlah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi pembahasan simulasi rangkaian op-amp. Tadi sudah kita bahas simulasi untuk rangkaian adder atau penjumlah. Sekarang kita akan membuat rangkaian op-amp untuk subtraktor atau pengurang. Ini yang tadi yang sudah kita bahas. Ini adalah op-amp penjumlah ya. Kemudian kita buat yang baru, new schematic. Kemudian kita membuat rangkaian pengurang atau subtraktor. Langkahnya sama seperti yang tadi sudah kita bahas. Ya, kita cari dulu op-amp sebagai komponen utama. Kita pilih op-amp 2. Setelah itu kita pasangkan sumber tegangan. Di back dulu ini sebelumnya. Kemudian kita pilih voltage. Klik OK. Ini untuk VCC dan VE. Kemudian setelah selesai, kita ingin mengurangi input 2 dengan input 1. Nah, input 1 nanti akan masuk ke pin negatif, input 2 nanti akan masuk ke pin positif. Nah, kita pasangkan dulu resistor. Di sini ada kontrol R ya, untuk merotasi posisi. Kemudian kita pasangkan juga ini R1, dan kita pasangkan R2, pasangkan R3, kemudian pasangkan R4 atau sebagai RF. Setelah ini kita pasangkan juga voltage atau sinyal untuk input pertama dan input kedua. Nah, ini sudah selesai. Kemudian kita hubungkan sesuai dengan skematik yang sudah dijelaskan pada konsep teori. Kita hubungkan ya sekarang. Pertama kita hubungkan ke power untuk op-amp, VCC dan VE. Kemudian kita hubungkan R1, kita hubungkan juga R2. Ini posisinya kita atur dulu supaya enak. Kemudian kita hubungkan. Ini kita hubungkan RF juga. Nah, ini kita hubungkan input 1. Kita hubungkan juga input 2.
hubungkan ground. Ini ground pada VCC dan VEE, kemudian ground pada R3, pada input 2 dan pada input 1. Kemudian kita hubungkan dengan wire. Nah, ini sudah lengkap. Nah, setelah itu kita atur nilai-nilai. Yang pertama adalah VCC, ini 15 volt. VEE juga 15, hanya tandanya nanti yang dihubungkan bagian pin negatifnya. Ini sebenarnya VE-nya adalah min 15, karena bagian negatif yang dihubungkan. Kemudian untuk nilai R, kita buat semua nilai R-nya adalah 1 kilo semua. Ini RF-nya adalah 1K. R1 juga nilainya 1K, supaya mudah saja sebenarnya. Kemudian R2 juga 1K. R3 juga 1K juga. Ini semuanya 1K. Nah, kemudian input pertama, nah ini kita atur DC value, ini kita klik advance, pilih sinus, DC offsetnya 0, amplitudenya, nah ini amplitude untuk V1 adalah 1, frekuensinya kita samakan 1K, 1 kHz. Ini adalah input pertama, ini input 1. Kemudian untuk input kedua, kita klik advance, pilih sinus, DC offsetnya adalah 0. Nah, ini amplitudenya kita buat sama dengan misalnya 3 volt. Kemudian frekuensinya kita samakan 1K. Maka sekarang kita akan memperoleh, ini adalah V2 ya sebenarnya. V4-nya kita dapat merubah ini teksnya, kita ganti menjadi input V2 saja ya. V input 2. Kemudian V3-nya kita ubah menjadi V input 1. Kita dapat menggeser posisinya supaya terlihat. Jadi ada input 2, ada input 1. Kemudian kita tambahkan juga di sini menulis output Vout. Ini Vout-nya. Setelah selesai, kemudian kita ganti juga op-amp 2 ini. Ini op-amp 2 kita ganti menjadi LM741. Tentu kita harus mengklik ini bagian menu, ada .op atau spice directive paling kanan. Kemudian kita tulis .include. Nah, yang kita akan include adalah LM741.mod. Kemudian kita ubah juga nama op-amp 2-nya ini dengan nama yang ada di library dari LM741. Kita buka notepad-nya untuk LM741. Nah, ini namanya adalah LM741-NS. Kita ganti nama op-amp 2-nya. Op-amp 2-nya kita ganti dengan LM741-NS. Nah, maka kita sudah menyelesaikan. Ini adalah rangkaian subtraktor mengurangi antara input 2 dengan input 1. Jadi Vout adalah input
2 dikurangi dengan input 1. Ya, kita sekarang cek. Kita dapat mengklik untuk menu run. Kemudian kita pilih ya, misalnya 10 detik. Klik OK. Kemudian kita periksa satu-satu dulu. Kita akan membuat tiga grafik ya. Input 1, input 2, dan input 3. Kita klik dulu bagian paling bawah adalah input 1. Kemudian kita cek di bagian input 1 sampai elektrodenya warna merah. Ya, kita klik. Nah, ini adalah input 1. Input 1 di sini puncaknya adalah 1 volt dan negatif 1 volt. Periodenya 1 milidetik. Kemudian kita klik bagian yang tengah. Ini adalah V2. Kemudian kita klik lagi pada bagian input 2. Nah, maka ini adalah input 2. Input 2-nya di sini adalah 3 volt dan negatif 3 volt. Nah, kemudian kita klik untuk meletakkan output bagian yang kurva kosong ini. Kemudian kita coba klik lagi pada output. Nah, ini adalah output tegangannya. Jadi output tegangannya bisa kita lihat di sini plus 2 dengan minus 2. Kita bisa melihat lebih jelas. Nah, ini sudah lebih jelas. Nah, di sini input satunya adalah 1 volt, input 2-nya 3 volt. Maka outputnya adalah input 2 tegangan V2 dikurangi tegangan V1. Tegangan V2-nya adalah 3. 3 dikurangi 1, hasilnya adalah 2. Ini bukan 2,8 ya. Kalau kita perjelas, ini terlihat ya. Ini puncaknya adalah 2. Nah, ini adalah output. Jadi outputnya adalah plus 2 dengan minus 2. Plus 2 dengan minus 2. Jadi ini adalah rangkaian subtraktor. Inputnya ada 2, input 1 1 volt, input 2-nya 3 volt. Maka outputnya adalah input 2 dikurangi input 1. Input 2-nya 3 volt dikurangi 1 volt, hasilnya outputnya adalah 2 volt. Jadi ini sudah sesuai dengan teori yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Jadi ini ya, ini sudah sangat bagus sekali. Setelah selesai kita dapat menyimpan save as. Ini adalah rangkaian subtraktor. Kita simpan dengan file library dari LM741. Jadi demikian simulasi rangkaian op-amp untuk penjumlah yaitu adder dan rangkaian op-amp pengurang yaitu subtraktor, dan sudah disimulasikan dengan baik menggunakan software LT Spice. Kita akhiri dulu kuliah hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.